Berjumpa lagi bersama saya Bapak Holong Nenggolan dalam pembelajaran informatika untuk kelas 8. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang algoritma. Nanti di dalamnya akan disisipkan tentang flowchart. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan satu, memahami syarat-syarat dalam pembuatan sebuah algoritma. Yang kedua, mengetahui simbol-simbol flowchart. Yang ketiga, mampu membuat algoritma dengan flowchart. Kita lihat materinya. Syarat algoritma. Ketika manusia berusaha memecahkan masalah, metode atau teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah itu ada kemungkinan bisa banyak. Hal ini sama juga dengan algoritma yang memungkinkan suatu permasalahan dipecahkan dengan metode dan logika yang berlainan. Contoh begini, ketika kamu mau membuat sambal ikan, kita katakan sambal ikan biasa gitu ya. Apakah yang kamu kerjakan memotong bawang dulu atau memotong tomat? Mana yang lebih dulu? Bawang, tomat, dan cabai tadi, bisa yang mana aja kita duluan kan? Dan tetap hasilnya nanti tetap jadi sambal. Nah, algoritma juga seperti itu. Kita bisa berbeda algoritma kita dengan orang lain, tapi tujuannya tetap sama. Untuk membuat sebuah algoritma yang bagus, berikut hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah reliability atau tingkat kepercayaan yang tinggi. Hasil yang diperoleh dari hasil proses berakurasi tinggi dan benar. Yang kedua adalah cost rendah, maksudnya pemrosesan yang efisien. Dan yang ketiga adalah portability, maksudnya bisa dengan mudah diimplementasikan di berbagai platform. Dan berikutnya adalah presisi, maksudnya tepat, betul, dan teliti. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah efektif, tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh pemproses yang akan menjalankannya. Dan berikutnya harus terminate. Jalannya algoritma harus ada kriteria berhenti. Dan yang terakhir, output tepat. Maksudnya, output yang dihasilkan harus tepat. Menurut Donald Kahn, kriteria algoritma yang pertama harus ada input dan output. Algoritma dapat memiliki 0 atau lebih inputan dari luar. Sementara untuk outputnya harus memiliki minimal satu buah keluaran. Yang berikutnya adalah definitive, maksudnya pasti. Algoritma memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah finiteness, maksudnya ada batas. Algoritma harus memiliki titik berhenti, stopping rule. Dan yang terakhir adalah effectiveness, maksudnya tepat dan efisien. Algoritma sebisa mungkin harus dapat dilaksanakan dan efektif. Penyajian algoritma. Penyajian algoritma bisa dalam dua bentuk. Yang pertama adalah pseudocode dan yang kedua adalah flowchart. Flowchart itu dalam bentuk simbol, sementara pseudocode dalam bentuk tulisan. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antar proses beserta pertanyaannya. Kaidah-kaidah umum dalam pembuatan flowchart program. Dalam pembuatan flowchart program tidak ada rumusan ataupun patokan yang bersifat mutlak, karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisis suatu masalah dengan komputer. Sehingga flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi antara orang yang satu dan orang yang dua, maksudnya gitu. Dengan pemikiran yang berbeda, sehingga nanti walaupun berbeda pemikirannya, namun tujuannya tetap sama, hasilnya tetap sama. Secara garis besar, setiap pengolahan selalu terdiri atas 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Kita lihat untuk pengolahan data komputer, urutannya sebagai berikut. Ada start, lalu read, membaca, proses, write,
dan end. Di mana start berisi pernyataan untuk persiapan peralatan yang diperlukan sebelum menangani pemecahan masalah. Sementara read berisi pernyataan kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan input. Sementara proses berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Write berisi pernyataan yang mereka menghasilkan kegiatan ke dalam peralatan tersebut. And mengakhiri kegiatan pengolahan. Perhatikan, dalam membuat flowchart selalu diawali dengan simbol start dan diakhiri dengan end. Hindari proses yang tidak perlu dan logika berbelit. Alur proses selalu diberikan tanda pas. Silakan dilihat gambar ini supaya lebih jelas di http://gg.gg/simbol flow. Silakan dibaca, dilihat, dibaca, dipahami. Oke, ini ada banyak simbol-simbol yang harus kamu pahami. Contoh flowchart. Lihat di sini tadi simbol-simbol yang akan dipakai untuk membuat flowchart ini. Ini adalah flowchart untuk perhitungan luas sebuah persegi panjang. Contohnya di atas itu paling atas ada start, lalu input panjang, input lebar, nanti luasnya akan dihitung, lalu dicetak hasilnya, lalu berakhir. Itu penjelasan. Di nomor 1 dimulainya sebuah program, nomor 2 input data panjang dan lebar, dan yang ketiga data panjang dan lebar diproses, dan di 4 hasil dari proses dicetak, dan 5 berakhirnya program. Itu saja materinya, silakan kamu pahami. Jika perlu silakan diulang kembali. Untuk penugasannya silakan lihat di GC. Sampai jumpa.